Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Kok lemas gitu jawabannya? Hah? Oh, puasa, Masya Allah. Ya, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Baik, siap lanjut kajian? Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syar'i Jawamil Akhbar, atau mendulang faidah dari kalimat nubuwah, atau syarah 99 hadis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sekarang kita sampai pada al-hadis al-hadi wal khamsun. Hadis yang ke-51. An Abdurrahman ibni Samurata radhiyallahu anhu qala. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, ya Abdurrahmani ibna Samurata, la tas'alil imarata. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan minta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena jika engkau diberi kepemimpinan tersebut atas dasar memintanya, maka engkau akan diserahkan kepadanya. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Namun jika engkau mendapati kepemimpinan tanpa memintanya, engkau akan ditolong atasnya. Wa idha halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladhi huwa khairun. Apabila engkau bersumpah atas suatu sumpah dan engkau melihat selain itu lebih baik darinya, maka ambil yang lebih baik. Wa kafir an yaminika, dan hendaklah engkau membayar kafarah atas sumpah yang engkau batalkan. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Ana ulangi terjemahannya dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul SAW berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan minta kepemimpinan. Karena seandainya engkau diberi kepemimpinan karena memintanya, engkau akan diserahkan kepadanya. Namun jika engkau diberikan kepemimpinan tanpa memintanya, engkau akan ditolong atasnya. Dan jika engkau bersumpah atas suatu sumpah dan engkau melihat ada yang lebih baik selainnya, maka ambil yang lebih baik dan bayarlah kafarah atas sumpah yang engkau batalkan. Hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Mari kita sejenak merenungkan, mentadaburi hadis yang sangat mulia ini. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadal hadithu ihtawa ala jumlataini azimatain. Hadis ini mencakup dua bagian yang sangat agung, yang sangat mulia. Ada pelajaran yang sangat penting. Ihdahuma, yang pertama, annal imarata wa ghairaha minal wilayati alal khalqi la yanbaghi lil abadi an yas'alaha wa yata'arrada laha. Sesungguhnya kepemimpinan, entah kepemimpinan yang paling atas, ya, bentuknya khalifah, ya, atau raja atau presiden, atau kepemimpinan yang di bawah itu, memimpin manusia, itu tidak selayaknya bagi seorang hamba untuk memintanya ataupun mencalonkan diri untuknya. Hadisnya terang benderang, la tas'alil imarah. Jangan minta kepemimpinan. Entah pemimpin yang paling atas ataupun yang paling bawah. Sampai mungkin tingkatan mungkin juga ketua takmir misalnya. Ya, karena manusia ada yang haus dengan kepemimpinan, ya, sampai harus mengorbankan, menghalalkan segala cara. Ya, di antaranya tadi, sampai pun masjid dijadikan apa? Rebutan. Ya, ketakmiran, yayasan, ini manusia-manusia yang sangat jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan hanya ditujukan kepada Abdurrahman bin Samurah saja, namun untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, ini larangan yang terang benderang, la tas'ali al-imarah. Jangan minta kepemimpinan. Ya, kalau ada di antara antum yang sudah nabung untuk ikut pil-pil itu, ya, lebih baik buat beli kambing atau tapi jangan untuk kampanye. Baik, ini intinya sekali lagi, hukumnya jelas haram. Rasul yang mengatakan demikian. An-nahyu yaqtadil haram. Larangan itu mengharuskan adanya keharaman. Rasul mengatakan la tas'ali al-imarah. Bukan hanya tadi yang ikut pil-pil tadi, tapi juga yang tanpa ikut pil, ya. Namun apa? Ngeroyok, kudeta, misalnya tadi, ya, ketua takmir masjid dan seterusnya. Ini juga termasuk yang dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yanbaghi lil abdi an yas'alaha. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk memintanya. Apalagi sampai tadi adanya kudeta, wa yata'arradulaha, mengerahkan massa, mendemo ketua yayasan, ketua masjid yang sebelumnya dan seterusnya. Ini sekali lagi
adalah orang yang sangat jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Maka jangan ikut-ikutan membela mendukungnya. Bal yas'alullaha al-afiyah wassalamata. Bahkan seorang hamba selayaknya memohon kepada Allah keselamatan, ya, penjagaan dari tadi tamak haus dengan kepemimpinan tersebut. Fa innau la yadri hal takunul wilayatu khairan lahu aw syarran. Karena dia tidak tahu apakah kepemimpinan yang akan dia kejar itu, yang akan dia raih tersebut baik atau jelek baginya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jangan enak-enak, ya, ingin mendapatkan kedudukan atau bahkan mungkin juga popularitas, ingin mendapatkan urusan dunia. Maka ingat, akhirat akan ada pertanggungjawaban atas semuanya. Ya, kalau orang umum kadang ya bisa ya lebih ringan lah. Memang kehidupan mereka demikian, yang mereka kejar dunia. Namun yang lebih parah lagi, kalau ada yang sudah ikut kajian sunnah, ya tadi, ya ingin mendapatkan kepemimpinan di masjid untuk orang ibadah. Tapi apa? Tadi, ya ketakmiran ingin dijadikan apa? Royoan. Ya, ingin apa? Mengkudeta. Padahal misalnya masjid sudah makmur dengan kajian sunnah. Namun apa? Direbut, dikudeta dengan berbagai macam cara. Ini yang Rasul katakan, la tas'ali al-imarah. Maka nanti hari kiamat pasti akan ada pertanggungjawaban. Ya, sekali lagi, ini yang harus betul-betul direnungkan. Ya, sekali lagi, kalau orang umum lah, itu memang dunianya seperti itu. Dunianya ngejar dunia. Tapi yang paling parah tadi, yang ikut kajian sunnah, namun apa? Suka rebutan kepemimpinan, ingin menguasai ya yayasan orang lain ataupun pondok pesantren orang lain, ingin mendapatkan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ini hal yastati'ul qiyam biha amla. Dia juga tidak tahu apakah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ataukah tidak. Fa idza sa'alaha wa harisa 'alaiha wukila ila nafsi. Kalau dia meminta kepemimpinan tersebut, haus tamak dengan kepemimpinan tersebut, dia diserahkan kepada dirinya. Padahal setiap hari kita diajarkan Rasul berzikir pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ini yang terakhir tadi. Ya Allah, jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Karena manusia la haula wala quwata illa billah. Kalau dia tadi tamak, rakus, haus dengan kepemimpinan, jangan menghalalkan segala cara, maka tadi dia diserahkan kepada dirinya, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Alias dia akan dicampakkan oleh Allah. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa mata wukilal abadu ila nafsihi lam yuwaffaq. Kalau dia sudah diserahkan kepada dirinya sendiri, tidak akan Allah berikan taufik. Ya, maka hati-hati. Walam yusaddad fi umurihi, tidak akan diluruskan perkaranya, langkah-langkahnya. Walam yu'an 'alaiha, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna su'alaha yunbi an mahdzurain. Karena ketika dia mulai meminta kepemimpinan tersebut, dia sudah jatuh ke dalam dua larangan.
Ya, sekali lagi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketika dia meminta kepemimpinan tersebut, dia sudah jatuh ke dalam yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Ada dua larangan yang dia terjang. Yang pertama, al-hirsu ala dunya wa ri'asah. Dia sudah tamak dengan dunia dan kepemimpinan. Ya, sedangkan dalam banyak nas Allah mengecam orang-orang yang tamak, yang rakus terhadap dunia. Contohnya Rasul SAW mengatakan, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Kata Rasul SAW, demi Allah, aku tidak khawatir kefakiran atas kalian. Namun yang aku khawatirkan, jika dibentangkan dunia atas kalian, lalu kalian pun berlomba-lomba, tamak kepada dunia, lalu dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dan di antara sebab umat Islam itu terhina, terkalahkan, terjajah di atas muka bumi ini, kata Rasul, karena penyakit al-wahan. Kata Rasul, al-wahan hubbud dunya, yaitu tamak, rakus kepada dunia. Ya, sebagaimana yang kita contohkan tadi. Ya, bahkan urusan yang asalnya berkaitan dengan ibadah pun dijadikan royoan, dijadikan rebutan. Kudeta-kudeta di dalam masjid, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini salah satu penyakit yang akan menggerogoti umat. Dan ini sudah jatuh ke dalam tadi al-hirsu ala dunya wa ri'asah. Wal hirsu yahmilu ala ribati fit takhawud fi malillah wal ulu ala ibadillah. Kalau sudah tamak kepada kepemimpinan, maka tidak akan jauh-jauh dia dari haus, rakus kepada urusan harta. Ya, kemudian kalau sudah punya kedudukan, kalau sudah punya harta, maka yang terjadi adalah al-ulu ala ibadillah. Bertindak sewenang-wenang kepada hamba-hamba Allah. Ini sudah rahasia umum. Jadi mungkin tadi Pak RT saja sudah istilah orang Surabaya petentang-petenteng, tahu? Baru Pak RT, baru ketua tadi takmir misalnya, atau bahkan mungkin sekarang ini kadang rebutan jadi ketua panitia korban. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sangat amat luar biasa berbahayanya. Maka ini yang dikatakan oleh Syekh tadi, kalau orang itu sudah meminta kepemimpinan, itu yang pertama jatuh ke dalam tamak kepada urusan dunia. Terutama tadi masalah harta dan kedudukan, dan dia akan bertindak sewenang-wenang, mendolimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini yang menjadi penyebab Allah akan mencampakkannya. Ya, ketika sudah tamak kepada kedudukan, kalau sudah mendapatkan kedudukan, dia akan berbuat dolim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketua takmir namun lagaknya kayak Fir'aun. Luar biasa dolimnya, luar biasa kejamnya. Maka pada hari kiamat pasti akan ada pertanggungjawaban balasannya. Yang kedua, kenapa kok orang tersebut dicampakkan oleh Allah? Fihi nau'u itikalin ala nafsi. Ketika dia sudah mencalonkan diri, merebut kekuasaan misalnya, maka dalam dirinya ada
kalau istilah orang kita terlalu pede. Ya, seolah-olah dia bisa mengatur kepemimpinan tersebut. Wang kita anil isti'anah billah. Dia tidak akan memohon pertolongan kepada Allah. Karena dia sudah pede terlebih dulu. Walihada qala wukilta ilaiha. Makanya Rasul mengatakan tadi, engkau akan diserahkan kepada kepemimpinan tersebut. Ya, sekali lagi, seorang muslim muslimah harus tahu diri. Ya, dirinya la haula wala quwata illa billah. Kepemimpinan ini bukan selesai di dunia saja, namun sampai urusannya di akhirat. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian wa amma man lam yahris 'alaiha wa lam yatashawwaf laha bal atathu min ghairi mas'alatin wa ra'a min nafsi adama qudrati 'alaiha fa innallaha yu'inuhu 'alaiha. Adapun orang yang tidak tamak, bahkan tidak ada terbesit keinginan untuk menjadi pemimpin, ya, dalam skala yang besar atau yang lebih kecil dari itu, tidak sama sekali ada keinginan. Namun kepemimpinan itu datang kepadanya tanpa dia minta dan dia merasa dirinya tidak sanggup untuk memikul kepemimpinan tersebut. Seandainya dia dipilih, maka Allah akan menolongnya. Ya, sebagaimana kisah para sahabat Rasulullah SAW, al-khulafa ar-rasyidun. Tidak ada di zaman itu kampanye pemilihan al-khalifah. Mereka dipilih tanpa meminta sama sekali. Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh secara umum, ya, ahlul halli wal aqd, oleh musyawarah para sahabat Rasulullah SAW dengan isyarat dari Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada minta sama sekali. Demikian pula dengan Utsman bin Affan. Bahkan ketika Umar bin Khattab memilih 6 sahabat yang pasti masuk surga untuk bermusyawarah siapa di antara mereka yang mau menjadi khalifah, semuanya menyerahkan kepada yang lain. Ya, namun intinya sekali lagi tidak ada satupun sahabat Rasul yang tamak dengan kepemimpinan tersebut. Makanya Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Fa innallaha yu'inu 'alaiha. Allah akan menolongnya. Wala yakiluhu ila nafsihi. Dan Allah tidak akan membiarkan orang tersebut bersandar kepada diri orang itu. Li'annahu lam yata'arrad lil bala. Karena orang itu tidak menawarkan diri untuk masuk ke dalam al-bala, yaitu kepemimpinan tersebut. Wa man ja'ahu al-bala bighairi ikhtiyari hummila anhu. Namun jika bala kepemimpinan itu mendatanginya tanpa dia meminta kepemimpinan tersebut, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wufiqa lil qiyam bi wazifati, dan dia akan diberikan taufik untuk mengemban tugasnya. Ya, sekali lagi ini hadis yang hampir tidak banyak didengar oleh kaum muslimin. Kayaknya tadi cari kepemimpinan itu hal yang seolah-olah mubah. Padahal itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin tahu haramnya babi, haramnya minuman keras. Tapi haramnya minta kepemimpinan, ini hampir sekali lagi belum pernah mereka dengan illa man rahimahullah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadil hal yaqwa tawakkulu 'ala Allah ta'ala. Ketika orang itu dipilih menjadi pemimpin tanpa dia minta, maka dalam hatinya akan tertancap dengan kuat rasa tawakal kepada Allah. Karena dia dari awal sudah merasa tidak sanggup, tapi ketika dipilih oleh banyak kaum muslimin,
maka ada betul-betul rasa tawakal kepada Allah. Banyak mohon pertolongan kepada Allah. Wa ma taqamal abadu bisabab mutawakkilan Allah najah. Barang siapa yang telah berusaha dengan mengikuti syariat Allah dan dia bertawakal kepada Allah, maka dialah orang yang sukses. Kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolonglah kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi segala urusannya. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Rasul tadi, u'inta 'alaiha. Kalau engkau mendapatkan kepemimpinan tanpa engkau memintanya, engkau akan ditolong oleh Allah. Engkau akan diberikan bantuan, taufik. Dalilun ala anal imarata wa ghairaha minal wilayat ad-dunyawiyah jami'atun lil amrain lid-dini wa dunya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan, baik yang skala besar maupun yang kecil, itu ada kaitan erat dengan urusan agama dan dunia. Sekali lagi, makanya seorang muslim harus betul-betul paham. Urusan kepemimpinan bukan murni urusan dunia. Ada urusan akhirat. Apalagi tadi, yang memang asal usulnya adalah urusan akhirat. Masalah takmir masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah, masjid-masjid itu milik Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid untuk ibadah. Namun terkadang tadi ada manusia-manusia yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan meraih tadi kedudukan di masjid Allah. Kemudian setelah itu naudzubillah min dzalik, merusak ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innal maksud minal wilayat kulluha islahu dinin nas wa dunyahum. Karena secara umum maksud tujuan dari kepemimpinan untuk memperbaiki agama manusia dan memperbaiki urusan dunia mereka. Apalagi kalau dalam skala yang lebih besar adanya pemimpin, entah bentuknya khalifah, bentuknya raja atau presiden, mereka menaungi urusan dunia dan akhirat. Makanya sesat kelompok sekulerisme. Apa sekulerisme itu? Yang memisahkan agama dari negara. Kelompok kafir sekulerisme mengatakan agama itu hanya di tempat ibadah. Nggak usah ngurusin negara. Ini ucapan yang batil. Apalagi Islam agama yang sempurna. Sampai masalah buang hajat saja ada syariat, ada adab-adabnya. Apalagi yang lebih besar dari itu. Maka tidak boleh kalau misalnya kita ada di kantor atau dimanapun, kemudian mengatakan ini murni urusan dunia, nggak usah pakai ayat, pakai hadis, nggak bisa. Semua telah diatur oleh apa? Al-Islam. Apalagi urusan negara. Maka dulu ada statement dari tokoh masyarakat di negeri kita yang berkaitan dengan masalah penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dia mengatakan nggak perlu pemerintah ikut campur urusan apa? Penentuan awal Ramadan ataupun naudzubillah min dzalik. Karena nggak cocok dengan apa? Hawa nafsu ataupun kelompoknya. Padahal jelas-jelas Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Maka dalam penentuan awal Ramadan, awal Idul Fitri ataupun Syawal, ikut pemerintah, jangan ikut swasta. Ayatnya ulil amri minkum, pemimpin yang menguasai negeri kaum muslimin, bukan
Ya tadi, orang-orang yang ya swasta dan seterusnya. Apalagi dalam kitab-kitab akidah salaf, seperti yang sering kita sampaikan, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan kepada muridnya, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir, yang zalim. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata, yaitu salat Jumat, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha bersama pemimpin pemerintah kaum muslimin. Kalau ada perselisihan antara swasta dengan pemerintah, terutama dalam bab ini, maka pilihan orang muslimah yang sejati adalah apa? Ulil amri minkum. Baik. Awas mencela-mencela. Kemudian kata Syekh, walihada yata'allaku biha al-amru wa nahyu. Kepemimpinan itu berkaitan dengan masalah perintah dan larangan. Ini sekali lagi, masalah kepemimpinan baik dalam skup yang besar ataupun yang kecil, itu ada kaitan dengan perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks misalnya pemimpin yang paling kecil sekalipun, itu luar biasa manfaatnya. Kalau tadi diberi kepemimpinan tanpa minta atau tanpa dia meminta. Dia bisa memerintah, dia bisa melarang orang lain, bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan apa? Lebih leluasa. Ya, meskipun tetap dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wal ilzam bil wajibat. Ya, dengan adanya kepemimpinan, dia bisa melazimkan, mengharuskan manusia melaksanakan kewajiban. Contoh misalnya di kerajaan Saudi Arabia misalnya. Ada peraturan, kalau sudah azan dikumandangkan, tokoh semuanya harus apa? Nah, ini adalah apa? Salah satu manfaat adanya kepemimpinan. Mengharuskan orang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wal ilzam bil wajibat. Warrada' anil muharramat. Dan sekaligus melarang dari yang diharamkan. Ya, juga masalah misalnya di sana tidak ada minuman keras yang apa? Ya, bebas. Kalau sembunyi-sembunyi ya namanya manusia, kayak tikus bisa aja nyolong-nyolong sembunyi-sembunyi. Namun secara umum ya, yang pernah umrah, pernah haji di sana, pernah enggak lihat ada jualan minuman keras di toko-toko di sana? Ya, di bandara misalnya, meskipun banyak turis misalnya, apakah ada penjualan sana minuman keras? Yang sekali lagi ini salah satu hikmah tujuan dari adanya kepemimpinan. Kalau memang betul-betul di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilzam bi ada'il hukuk. Demikian pula melazimkan orang melaksanakan hak. Contoh di sana ada pengadilan syariat. Kalau ada orang yang mengambil harta orang lain tanpa hak, diajukan ke pengadilan, bisa apa? Nah, kembalikan haknya tersebut. Ya, kalau misalnya ada seperti rentenir, dia merasa tidak dibayar bunganya oleh nasabahnya. Kalau di pengadilan syariat, malah yang dihukum yang apa? Iya. Nah, karena dia apa? Jatuh ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, kepemimpinan tadi selama di atas syariat Allah, dengan tidak memintanya, akan banyak faedah manfaat-manfaatnya. Wa kadzalika umur siyasati wal jihad. Demikian pula masalah politik. Ya, dalam Islam ada politik, cuma politik yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan politik yang kotor, bukan politik yang menghalalkan segala cara, yang tidak tahu halal wal haram. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, minas siyasatil antarku siyasa. Di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Maksudnya, karena politik sekarang banyak politik yang apa? Tadi, kotor, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah salafiyah Ahlus Sunnah
tidak mau mengotori diri mereka dengan kotoran-kotoran politik tersebut. Meskipun kita tetap meyakini Islam mengajarkan politik, cuma politik yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam segi bahasa atau istilah asyasa, politik itu maksudnya dalam Islam yaitu mengatur riayatu syu'unil khalq, mengatur urusan manusia. Dan itu sudah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu politik dalam Islam. Ya, bukan politik yang menghalalkan segala cara. Jadi sekali lagi, ketika misalnya dakwah salafiyah mengingkari politik yang ada sekarang, bukan berarti mengingkari politik secara mutlak. Ya, sebagaimana sebagian kelompok menuduh dakwah salafiyah seperti sekuler. Ya, itu batil, ya, sangat sesat dan dusta. Ya, karena yang kita ingkari cuma politik yang kotor, yang menyelisih syariat. Sama dengan kita mengingkari sholawat-sholawat yang bid'ah. Bukan berarti kita mengingkari sholawat secara mutlak. Kita setiap sholat pasti pakai sholawat. Tapi yang kita ingkari sholawat yang bid'ah, bahkan yang syirik. Demikian pula kita mengingkari zikir-zikir yang bid'ah. Ya, tapi kita nggak mengingkari adanya zikir yang syar'i. Hanya orang yang istilahnya begini yang menuduh kita mengingkari sholawat, tidak mau sholawat, nggak mau berzikir. Ya, atau tadi kita dituduh seperti sekuler karena nggak mau berpolitik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kata Syekh Abdurrahman Sa'di lagi, fahiya liman akhlasa fiha lillah. Kepemimpinan itu hanyalah, ya, sebetulnya untuk orang-orang yang ikhlas karena Allah. Itu tadi, yang tidak menginginkan kepemimpinan dari awal. Wa qama bil wajib min afdalil ibadat. Dan betul-betul dia melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Maka itu adalah kepemimpinan yang sangat luar biasa keutamaan pahalanya. Namun kata beliau, waliman lam yakun kadzalik min a'dhamil akhtar. Namun kepemimpinan bisa menjadi bumerang, bisa menjadi ladang-ladang dosa, penyimpangan bagi yang tidak ikhlas karena Allah, yang tidak mau melaksanakan kewajibannya. Ya, sekali lagi, ini seperti dua sisi mata pisau. Ya, bisa untuk kejelekan, bisa untuk kebaikan. Walihada kanat min furudil kifayat litawakkufi katsir minal wajibat 'alaiha. Oleh karena itulah kepemimpinan dalam Islam itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada pemimpin. Jangankan dalam skala yang besar. Kata Rasul, idza kuntum salasatan fi safarin falyu'amir ahadakum. Kalau kalian safar ada 3 orang, angkatlah salah satu sebagai amir safar. Apalagi dalam skup yang lebih besar lagi. Demi kemaslahatan manusia. Makanya sudah kita sampaikan, meskipun pemimpin itu zalim, tetap didengar, ditaati. Karena kemaslahatannya pasti lebih banyak. Adapun dosanya, kezalimannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh pemimpin yang tertinggi, presiden misalnya, dicaci maki, di demo ataupun di kudeta. Na'udzubillah min dzalik. Ini diharamkan dalam Islam karena mudaratnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Fa in qila kaifa talaba Yusuf sallallahu alaihi wasallam wilayatal khazain al-maliyah fi qaulihi ij'alni ala khazainil ard. Ini ada syubhat dari sebagian orang. Kan di hadis ini kita sudah meyakini meminta kepemimpinan hukumnya apa? Yang keras. Yakin? Nah, sudah paten ya? Awas ikut kampanye besok. Baik. Ini yang harus ditekankan dulu. Ya, la tas'alil imarah. Jangan meminta kepemimpinan. Ini sudah paten, sudah baku. Simpan erat-erat, pegang erat-erat. Tapi ada sebagian orang memberikan syubhat.
Apa syubhat itu? Kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Yang kata mereka Nabi Yusuf saja minta apa? Jabatan kepemimpinan pada zaman beliau. Maka tidak ada masalah. Ya, maka dijawab oleh Syekh di sini. Paham ya syubhatnya? Nah, ini syubhat dari sebagian orang, terutama dari kelompok-kelompok harokah pergerakan. Ya, yang mereka mengatasnamakan Islam masuk ke parlemen, ke kancah politik. Paham? Ya. Mereka apa? Berdalil kisah Nabi Yusuf. Fa'in kila. Bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf yang minta kepemimpinan sebagai bendaharawan istilahnya? Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 55. Kata Nabi Yusuf, Allah kisahkan di sini, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku sebagai penjaga atau bendaharawan kerajaan istilahnya. Kila, maka jawabannya, ini jawaban Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al-jawab anhu qauluhu ta'ala, jawabannya apa yang Allah firmankan dalam kelanjutan ayat tersebut, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat bisa menjaga dan sangat paham masalah ilmunya. Ya, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita mau tambahkan lagi jawabannya biar lebih mantul. Ya. Ini ada buku namanya Haqiqatud Dakwah Salafiyah, Hakikat Dakwah Salafiyah wa Kasyfus Syubhat Al-Asriyah. Hakikat Dakwah Salafiyah dan Kasyfus Syubhat Al-Asriyah, menyingkap syubhat kontemporer oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu ta'ala, salah satu masyayikh dakwah salafiyah yang ada di Riyadh, yang tinggal di Riyadh, Saudi Arabia. Buku ini masih kita kaji di Jakarta atau di Bogor sana. Ada pembahasan masalah yang membantah syubhat tadi, tambahan dari yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, yang pertama jawabannya, anna Yusuf alaihissalam ma qala hada illa lamma arada alil hakim. Nabi Yusuf tidak mengatakan, jadikan aku sebagai bendaharawan kerajaan. Itu beliau tidak mengatakannya kecuali setelah sang raja menawarkannya. Paham ya? Ya, sekali lagi jangan dipotong pada ayat yang sudah disampaikan tadi oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ij'alni ala khazainil ard. Jangan hanya dibaca potongan itu saja. Kita mau baca lengkapnya ayatnya. Nanti antum tambahkan tadi Yusuf ayat 55, tambahkan ayat sebelumnya 54. Ini sebagai dalil Nabi Yusuf tidak langsung mencalonkan diri. Nabi Yusuf tidak langsung pasang balihu, enggak. Ayat yang ke-54 Allah mengatakan wa qalal maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Jadi yang mengangkat beliau sendiri atau raja? Sang raja. Beliau, sang raja mengatakan, astakhlisu li nafsi. Biarkan dia lebih dekat kepadaku. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Sang raja berkata, maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Nabi Yusuf, raja berkata, sesungguhnya kamu, wahai Nabi Yusuf, mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya di sisi kami. Ayat 54 ini jelas menunjukkan Nabi Yusuf tidak meminta sebelum beliau
ditawarkan kedudukan oleh sang raja. Paham ya? Jadi ini jawaban yang pertama. Kalau ada orang ya ikut tadi ya pencalonan kepala daerah atau yang lainnya kemudian pakai dalil Nabi Yusuf, kita katakan kalau Nabi Yusuf itu ditawari oleh sang ya atasan sang raja. Kalau ente ya beda masalah. Yang kedua kata Syekh Abdul Aziz Rayis, jawaban atas syubhat tadi, anna Yusuf alaihissalam laisa muhtajan ila irda'i syu'ub wa tanazul anis syari'a li ajlihim. Nabi Yusuf, beliau tidak butuh suara rakyat. Karena apa? Sudah dipilih tadi. Nggak perlu pakai kampanye. Nggak perlu pakai apa? Baliho. Ya. Sudah diangkat langsung oleh apa? Oleh sang raja. Beliau tidak apa? Cari suara rakyat. Ya, karena kalau sudah cari suara rakyat, bisa menggadekan akidah, bisa menggadekan apa? Ya, karena yang masyarakat banyak penyembah kuburan, ikut-ikut apa? Iya, sudah, itu sudah otomatis, sudah. Ya, Nabi Yusuf tidak. Makanya beda dengan tadi. Ya, tokoh-tokoh aktivis pergerakan yang berdalil dengan kisah Nabi Yusuf untuk mereka merebut kekuasaan atau parlemen misalnya. Mereka harus apa? Banting akidah dan manhaj. Ya, mereka apa? Misalnya mereka sebagiannya tahu nyembah kuburan keramat, menyembah kuburan wali enggak boleh, tapi demi kampanye tadi apa? Ikut apa kata masyarakat. Inilah bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah harokah. Kalau dakwah salafiyah enggak mau banting apa? Akidah dan manhaj tadi. Ya, hanya demi apa? Suara manusia yang dicari ridha Allah. Ini bedanya kisah Nabi Yusuf dengan mereka-mereka ini. Yang ketiga, jawaban dari Syekh, annahu law qaddara ma'adallah anna tariqata Yusuf alaihissalam tadullu ala irtikabi turuq al-mukhalifah li syariah lima salih madnuna fahiya mukhalifatun li syariah. Seandainya kita katakan, seandainya Nabi Yusuf betul-betul meminta dari awal kepemimpinan. Seandainya ya, ini bukan betul-betulan ya, namun seandainya Nabi Yusuf minta kepemimpinan, maka kita katakan itu syariat Nabi Yusuf berbeda dengan syariat siapa? Nabi Muhammad. Dan kaidahnya oleh para ulama, syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau menyelisih syariat Nabi Muhammad, harus didahulukan syariat siapa? Ya, syariat Nabi Muhammad melarang meminta apa? Kepemimpinan. Paham ya? Seandainya kita katakan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu salah, atau beliau meminta kepemimpinan, itu syariat beliau. Ya. Namun syariat Nabi Muhammad berbeda. Yaitu apa? Beliau melarang meminta kepemimpinan. Faham dong? Ya, maka anak ulangi sekali lagi. Ini 3 jawaban yang insya Allah lebih memantapkan lagi menjawab syubhat orang yang minta kepemimpinan dengan kisah Nabi Yusuf. Yang pertama tadi, Nabi Yusuf tidak menawarkan diri sebelum ditawari oleh pemimpin. Yang kedua apa? Nabi Yusuf tidak perlu cari ridha manusia, tidak perlu cari muka di hadapan manusia. Beliau sudah dikasih kedudukan oleh raja. Dan yang ketiga, seandainya itu ya minta kepemimpinan oleh Nabi Yusuf, itu syariat beliau dan syariat Nabi Muhammad ya menyelisih syariat Nabi Yusuf tersebut. Latas ali al-imarah. Ditambah lagi tadi, Nabi Yusuf betul-betul beliau sangat ya menjaga dan punya ilmu tentang kepemimpinan tersebut. Dan beliau tidak memintanya. Kemudian kata beliau, innama talabah lihadil maslahati la yaqumu biha ghairuhu. Apalagi beliau meminta kedudukan tersebut setelah ditawari oleh raja, dan beliau termasuk orang yang pandai melaksanakan tugas-tugas beliau dan berilmu.
Contohnya kata beliau di sini, min husnil istikhraj wa husnil tasrif. Bagaimana beliau menggali kekayaan alam yang ada di kerajaan tersebut dan memberikan kepada yang berhak dengan adil wa iqamatil adl al-kamil. Fahuwa lamma ra'al malik istakhlasa li nafsihi wa ja'alahu muqaddaman alaih. Ketika beliau melihat sang raja memberikan beliau kesempatan untuk menjabat, maka beliau pun laksanakan tugasnya dengan baik. Wa fil mahallil ali wajib alai aidan an-nasihat tama. Dan beliau telah memberikan nasihat kepada raja juga, lil malik wa ra'iyah, dan juga kepada rakyat, wa hiya muta'ayyinatun fil wilayatihi. Maka kepemimpinan Nabi Yusuf itu sangat diperlukan. Paham dong? Baik. Walihada lamma tawalla khazainal ardi sa'a fi taqwiyati zira'a jiddan. Oleh karena itulah beliau ketika diberikan kedudukan oleh sang raja, beliau sangat mengokohkan masalah pertanian. Falam yabqa mawdi'un fid diyarin misriyah min aqsaha ila aqsaha yaslil zira'a illa zuri'a fi muddati 7 sinin. Sampai dikatakan di sini tidak ada tempat yang subur di negeri Mesir kecuali beliau makmurkan dengan pertanian dalam waktu 7 tahun saja sudah gemah ripala. Tsumma hasanahu wa hafidhahu dalikal hifdzal ajib. Dan beliau pun jaga perekonomian pertanian tersebut. Tsumma lama ja'ati sinun al-jadab wa taran nasu ilal arzak sa'a fil kaili lin nasi bil ajal. Kemudian ketika terjadi kemarau panjang, maka beliau pun bisa membagikan dari simpanan pertanian itu kepada rakyatnya dengan cara yang adil. Faman atujar min syira'it ta'am khafa tadhiq 'alal muhtajin. Dan beliau melarang para pedagang-pedagang untuk membeli hasil sawah tersebut dalam rangka tadi memberikan kepada yang berhak. Wa hasala bidzalik minal masalih wal manafi' syai'un la yu'addu wa la yuhsah. Maka dengan kepemimpinan beliau tersebut mendatangkan banyak kemaslahatan, tentunya dengan seizin dari Allah, kama huwa ma'ruf, sebagaimana yang sudah diketahui dalam sejarah. Sampai sini paham? Masih mau nyalonkan diri? Baik. Kita lanjutkan lagi syarah hadisnya bagian yang kedua. Tadi pembahasan masalah kepemimpinan sudah selesai. Intinya haram meminta kepemimpinan. Kemudian yang kedua, al-jumlatu tsaniyah qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladhi huwa khairun wa kafir an yaminika. Bahkan yang kedua masalah bersumpah. Jika Anda bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian Anda melihat yang selainnya lebih baik darinya, maka ambil ganti dengan yang lebih baik dan bayarlah kafarah atas sumpah yang engkau batalkan tersebut. Kata Syekh, yasmal man halafa ala tarki wajibin. Ini mencakup orang yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Contoh misalnya, ini terkadang terjadi antara, antara suami istri yang cerai misalnya. Saya bersumpah karena dia sakit hati dengan istrinya, saya tidak akan menafkahimu dan anak-anakmu kalau kita cerai misalnya. Dia bersumpah demi Allah saya tidak akan memberikan nafkah kepadamu dan anak-anak. Padahal itu anak-anak juga anaknya apa? Anaknya dia. Cuma karena emosi, karena ittiba'ul hawa, dia asbun saja. Sudah apa? Terlanjur marah dengan bersumpah demi Allah. Karena sumpah itu harus ada apa? Kata-kata wallahi, demi Allah misalnya. Demi Allah, saya tidak akan menafkahimu dan anak-anakmu. Atau mungkin saya tidak akan mau ketemu lagi dengan kalian semuanya.
Padahal tadi itu anak-anaknya juga. Maka setelah dia ngopi, sadar dia. Misalnya, ya baru adem gitu. Iya kan itu anak-anak saya juga, ya. Maka apa? Harus dia apa? Batalkan sumpahnya. Jangan ada alasan saya sudah terlalu sumpah, tidak. Ya kata Rasul kalau itu sumpahnya nggak benar, ya apalagi tadi meninggalkan kewajiban, batalkan. Ya harus ya tadi membayar kafarah. Ya kafarahnya antum lihat dalam surat Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakafaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah. Ya kafaranya cuma ya gampang saja memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya kayak orang bayar fidyah. Ya kasih 10 bungkus nasi orang fakir miskin dari yang biasa kita makan, selesai sudah. Ya daripada apa? Menanggung dosa, menelantarkan tadi anak-anaknya. Kalau sudahlah istrinya, kalau sudah cerai ya sudahlah, itu sudah nggak ada hubungan. Namun anak ini masih apa? Ya anak kandungnya ada kewajiban menafkahinya. Kalau sampai dia sumpah nggak mau menafkahi, nggak mau ketemu, ini dosanya naudzubillahi min dzalik. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Hari Ahad kemarin kita ada kajian hadis tentang masalah kasih sayang Allah. Perempuan yang ya berlumuran dengan dosa alias pelacur, Allah kasihani ketika dia mengasihi apa? Ya seekor anjing dikasih anjing, dengan dikasih minum saja bisa meraih surga meskipun dia berlumuran dosa, apalagi memberi makan minum anak sendiri. Ya, maka sangat luar biasa kejamnya kalau ada bapak yang tega menelantarkan anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi hadisnya juga ada sambungannya. Kata Imam Az-Zuhri juga berkaitan dengan binatang. Binatang kalau disiksa, azab neraka balasannya. Udzibat imra'atun fi heratin. Ya, ada perempuan yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW yang disiksa karena apa? Itu menyiksa seekor kucing. Dikurung, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, nggak dinafkahi. Ini kucing saja, nggak diberi nafkah saja, azabnya neraka. Apalagi anak apa? Kandung sendiri, sedangkan dia mampu. Meskipun tadi sudah pisah dengan istri misalnya, harus ada apa? Kasih sayang. Naudzubillah min dzalik. Ini dua hadis kata Imam Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, untuk kita punya rasa takut, punya rasa apa? Harap. Ya, memberi tadi minum anjing saja balasannya surga. Artinya apa? Harus ada roja, ya, mengharap surga Allah. Hanya dengan apa? Amal yang sedikit. Namun juga harus ada khauf, rasa takut. Jangan sampai menyiksa binatang, mendoliminya, karena azabnya apa? Neraka. Harus ada khauf. Apalagi tadi, kalau binatang disiksa, didolimi, itu bisa mengantarkan ke neraka. Apalagi mendolimi manusia. Apalagi keluarganya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Ini contoh kalau ada orang yang bersumpah, lalu selainnya itu lebih baik, maka harus dia batalkan dan dia membayar apa? Kafarah. Entah memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberikan pakaian yang layak untuk 10 orang fakir miskin. Ya, atau apa? Memerdekakan budak. Namun jika tidak sanggup itu semuanya, boleh ditukar dengan 3 hari berpuasa. Dalilnya Al-Maidah 89 tadi. Kemudian kata beliau, contoh yang lain, autarki masnun, atau dia meninggalkan, bersumpah untuk meninggalkan yang sunnah. Misalnya, demi Allah saya nggak mau puasa Arafah misalnya. Ya mungkin karena apa? Lagi stres dan seterusnya.
Kalau dia bersumpah meninggalkan yang sunnah dan dia berubah pikiran, maka batalkan sumpahnya, dia ikuti yang sunnah, yang mustahab. Fa inna yukafir an yaminihi, dia harus membayar kafarah. Wa yaf'al dzalikal wajib wal masnun, dia harus laksanakan yang wajib dan yang mustahab alladzi halaf ala tarki, yang sudah dia bersumpah atas meninggalkan hal-hal tersebut. Kemudian juga hal ini mencakup wa yasmal man halafa ala fi'li muharramin au fi'li makruhin fa inna yu'mar bi tarki dzalikal muharram wal makruh. Demikian pula contohnya kalau dia bersumpah untuk melakukan yang haram, demi Allah saya akan curi sepeda motor orang itu, misalnya. Namanya orang kan macam-macam, berbuat yang haram masih bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka kalau dia sadar, harus dia batalkan sumpahnya dan dia membayar kafarah. Atau melakukan yang makruh, fa inna yu'mar bi tarki dzalikal muharram wal makruh, dia tinggalkan yang haram dan yang makruh tersebut. Di antara yang makruh misalnya kata para ulama, di antaranya apa? Nah, sholat misalnya di waktu-waktu yang terlarang misalnya, sebagai mengatakan demikian, maka dia tinggalkan sumpahnya membayar kafarah. Kemudian fal aqsamul arba'a dakhilatun fi qauli sallallahu, 4 poin tadi, yaitu bersumpah meninggalkan yang wajib, yang mustahab, atau melakukan yang haram dan yang makruh, 4 hal tadi masuk dalam kategori sabda Rasul, ikuti yang lebih baik atau lakukan yang lebih baik, li'annal fi'lal ma'mur mutlaqan wa tarkal mani mutlaqan minal khair, karena melakukan yang diperintahkan secara mutlak dan meninggalkan yang haram secara mutlak itu termasuk yang lebih baik. Makanya sebelum bersumpah harus pikir-pikir terlebih dahulu. Wa hadza wa makna qouli ta'ala, dan inilah makna firman Allah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum antabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Ay la taj'alul yamin udran lakum wa urdatan wa mani'an lakum min fi'il bir wa taqwa. Makna ayat tadi, jangan menjadikan sumpah sebagai udzur bagi kalian atau pencegah untuk kalian berbuat kebaikan dan ketakwaan. Paham tuh? Misalnya di sini ada yang bersumpah, saya bersumpah tidak akan bagi-bagi hadiah untuk jamaah di sini misalnya, maka wajib untuk dia dibatalkan. Misalnya mau bagi-bagi kambing silakan, sudah nggak usah. Baik. La taj'alul yamin udran lakum wa urdatan wa mani'an lakum min fi'lil birri wa taqwa wa sulhi bainan nas idza halaftum ala tarki hadhihi al umur. Misalnya juga ketika mungkin ada perselisihan di antara sebagian orang gara-gara hal yang mungkin sepele atau kesalahpahaman atau suudzon, saya tidak akan mau demi Allah berbicara dengan si fulan. Padahal sekali lagi nggak ada masalah-masalah yang besar antara dia dengan si fulan tersebut. Saya nggak akan mau tersenyum kepada si fulan tersebut demi Allah dengan sumpahnya. Maka kalau dia sadar, maka harus dia batalkan sumpahnya tersebut. Kemudian kata beliau, bal kafiru aymanakum waf'al birra wa taqwa wasuh bainan nas. Dan hendaklah kalian batalkan sumpah kalian dan membayar kafarah dan tetap berbuat baik dan berbuat ketakwaan dan mendamaikan di antara manusia. Kata Rasul, wasuluh khair, perdamaian itu baik. Kemudian kata beliau, wa yukhad min hadzal hadits anna hifdzal yamin fi ghairi hadil umur aula. Dan dari hadis ini juga dapat kita simpulkan, menjaga sumpah yang selain dari yang di atas tadi, maka itu
yang lebih utama. Dalam hal yang baik ketika bersumpah. Demi Allah, ya, saya akan bagikan hadiah kepada jemaah di sini, misalnya. Maka kewajibannya apa? Melaksanakan secepat mungkin. Ini seandainya, ya. Ini dalilnya lanjutan ayat tadi. Dalilnya dalil menjaga sumpah yang tidak terlarang tadi. Itu dalilnya ayat tadi, Al-Maidah 8:9. Lanjutan ayat tadi, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, secara asal kalau sumpah itu enggak melanggar aturan syariat, maka wajib ditunaikan. Paham dong? Wahfadzu aimanakum. Lakin in kanatil yamin ala fi'li ma'mur aw tarki manhi lam yakun lahu an yahnad wa in kanat fil mubah khuyira bainal amrayn. Kalau sumpahnya berkaitan dengan melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka tidak boleh dia batalkan. Ya, saya bersumpah saya akan meninggalkan rokok misalnya. Hah? Boleh tak? Wajib dilaksanakan. Paham ya? Intinya kalau sumpah itu redaksinya melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka tidak boleh dia langgar. Harus ditunaikan sumpahnya. Namun kalau dalam hal yang mubah, maka dia diberi pilihan. Ya, saya bersumpah demi Allah, kalau sarapan gak mau nasi pecel misalnya. Misalnya, masalah mubah. Iya, masalah apa? Mubah. Maka harus dia pikir lagi. Ya, iya, kadang mungkin trauma dengan yang gak enak, padahal yang enak apa? Masih banyak. Maka apa? Dia diberi dua pilihan, antara batalkan antara apa? Ya, masalah mubah. Nah, namun wahifduha aula. Namun kalau sudah bersumpah, ya wajib ditunaikan. Kalau itu tidak meninggalkan yang diperintah, tidak melaksanakan yang. Wa'lam annal kafara la tajib illa fil yamin al munaqida ala mustaqbalin. Dan ketahuilah, sumpah tidak wajib ya dibayar kafaranya kecuali sumpah yang betul-betul itu tertanam dalam hati ya dengan tekad yang bulat tentang hal yang akan datang. Demi Allah saya tidak akan demikian. Ini sumpah yang sudah apa? Terikat. Kalau dibatalkan wajib membayar kafarah. Idza halafa wa hanisa. Wa hiya ala takhir bainal itqi au it'ami asyrati masakin au kiswatihim. Dan tadi kafarahnya ada 3 pilihan. Memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Famalam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau tidak sanggup, maka berpuasa 3 hari. Kemudian wa amal yamin alal umuril madhiyah aw lahwil yamin ka qaulil insan la wallahi. Adapun sumpah namun dalam perkara yang sudah terjadi atau hanya sekedar ucapan ya istilahnya abang-abang lambe saja, basa-basi saja, seperti sebagian orang suka mengatakan la wallah, demi Allah tidak. Ya, misalnya apakah engkau punya fulus 1 juta misalnya di kantongmu sekarang, la wallah tidak. Ya, kata-kata wallahi ini sekali lagi kadang hanya sekedar apa? Basa-basi saja, bukan sumpah yang sebenarnya. Ini enggak perlu membayar kafarah. Wa bala wallahi fi irdi hadisi fala kafarata fiha wallahu a'lam. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan di kertas terkait hari raya yang pada hari ini Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Alhamdulillah sudah kita posting tulisan lama kita berkaitan dengan fatwa lajnah daimah, yaitu kalau bertepatan Idul Fitri Idul Adha dengan hari Jumat, maka pendapat yang rojeh gugur kewajiban sholat Jumat bagi yang sudah sholat Idul Fitri atau Idul
Adha. Maka kalau misalnya dia mau sholat duhur di rumah, silahkan. Tapi kalau dia mau ikut Jumatan juga silahkan. Tapi tidak wajib. Paham ya? Jadi ini yang ar-rajih sebagaimana dalam riwayat-riwayat, meskipun sebagian ada yang mendhaifkan, namun yang rajih itu sahih. Sebagian sahabat pernah berkata, Rasul SAW pernah mendapati Idul Fitri ataupun hari raya dengan hari Jumat, maka beliau mengatakan siapa yang berkehendak silakan dia sholat Jumat, ya. Dan Rasul diriwayatkan ketika selesai sholat Id, beliau tidak keluar sampai asar. Artinya apa? Ketika duhur beliau tidak ke masjid, bang, untuk memberikan apa? Tadi keringanan. Ini pendapat yang ar-rajih wallahu taala alam. Cuma bagi imam, ya, apalagi tadi imam yang cukup besar, tetap menjalankan apa? Salat mungkin di masjid, ya. Artinya sebagai misalnya, ya, apalagi di kalangan orang-orang awam, mereka nggak paham, ya, ada masjid sunnah misalnya, ketika sholat Jumat nggak ada sama sekali, khawatirnya, oh ini aliran apa? Ya, ada yang nggak mau sholat karena tadi ada keringanan, nggak mau sholat, cuma yang masjid ada tadi khotibnya, imamnya, tetap mereka sholat demi apa tadi? Ya, agar yang lain mau sholat Jumat bisa di masjid tersebut. Paham dong? Ya, meskipun hukum secara asal tidak wajib sholat Jumat bagi yang sholat, yang nggak sholat Id ya tetap wajib sholat Jumat. Nah, dan tadi sekali lagi kalau nggak wajib sholat Jumat gantinya sholat duhur. Nah, ini ada pertanyaan, saya sering mengingatkan ayah saya akan waktu sholat hingga suatu kejadian beliau marah dan berkata, jika engkau ingatkan lagi saya tidak akan melakukannya. Semenjak itu saya sudah tidak berani mengingatkannya lagi. Apakah dengan saya tidak mengingatkan lagi itu benar? Wallahu alam, yang pertama mungkin perlu dikoreksi. Kenapa kok sampai marah begitu? Ya, apakah mungkin ada salah dalam ketika menyampaikannya? Lagi mungkin panas-panasnya, lagi emosi misalnya. Ya, maka itu perlu dibenahi kalau ada kekeliruan. Tapi kalau sudah betul waktunya, kata-katanya juga baik, tetap marah, ya sudah, kita sudah menyampaikan, dan sebagai anak tugasnya hanya menyampaikan. Ya, adapun maksa tidak boleh. Ini sekali lagi, wa ma alaina illa balagh. Cuma ada kewajiban berikutnya, yaitu ad-du'a, mendoakan. Kemudian juga, ya, terkadang orang tua marah kalau dinasihati dengan lisan. Maka perlu siasat yang lain, yaitu dengan apa? Mungkin tulisan. Ya, mungkin ada buletin yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan sholat tepat pada waktunya atau ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Ya, mungkin ditaruh tempat yang mana bisa dilihat, dilewati oleh orang tua tersebut. Ya, artinya secara tidak langsung kita menasihati lewat tulisan. Ya, intinya tetap harus ada watawasabil haq watawasabil sabar, cuma mungkin caranya, siasatnya saja. Nah, wallahu taala alam. Ini ada satu pertanyaan berikutnya, cinta dunia, takut mati, apakah termasuk waswas setan? Kita katakan itu adalah rayuan dan godaan dari asyaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan menyeru kalian kepada kekejian, keburukan. Di antaranya tadi cinta atau tamak kepada dunia. Secara asal cinta dunia tidak ada masalah. Tabiat manusia itu cinta. Tabiat, kata para ulama, ada cinta namanya at-tabi'i. Cinta kepada urusan dunia itu urusan yang apa? Mubah. Namun yang tidak boleh tadi rakus kepada apa? Dunia tersebut sampai menghalalkan segala cara ataupun melanggar sabda Rasulullah SAW. Paham? Contoh tadi, sekedar orang itu mencalonkan diri itu sudah apa? Tamak kepada apa? Dunia. Karena Rasul melarang la tas'alil imarah. Nah, silakan Pak. Iya Pak.
ada seorang presiden menunjuk bawahnya dia diberi jabatan. Dia mau, tapi dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya apa? Ya mungkin maksudnya dia menerima jabatan tersebut dan dia merasa tadi itu sebagai bala, tapi harus dia apa? Hadapi. Tapi tadi enaknya dia dapat jaminan dari Rasul, u'inta 'alaiha, engkau akan ditolong kalau engkau tidak minta apa? Jabatan tersebut. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.